Nama Allah yang ketujuh, Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh ialah Al-Mu'min, yang artinya yang Maha memberikan keamanan. Akan tetapi ketika ditujukan kepada kita, maknanya orang-orang yang beriman. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min ini hanya satu kali disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah Al-Hasr ayat 23, pada juzuk 28 surah ke-59 di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Maka bisa kita artikan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Mu'min ini ialah yang menjadikan keamanan dan kemudian menciptakan keamanan itu, dan sebab-sebab keamanan itu ada. Maka tidak ada satupun makhluk atau kita yang boleh menisbahkan keamanan itu illa minhu ta'ala, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan memberikan contoh dan berikan gambarannya, siapa yang bisa memberikan keamanan kepada diri kita ini dari huru haranya padang mahsyar. Masya Allah. Dan siapa yang bisa memberikan keamanan dari kita ini dari azab kubur? Dan siapa yang bisa memberikan keamanan kepada diri kita dari azab api neraka? Subhanallah. Maka semua itu ialah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, datangnya daripada nama Allah Al-Mu'min ini. Dan kemudian Rasulullah SAW dan sampai silsilahnya kepada tuan guru hingga ke guru-guru kita sudah mengajarkan kepada kita, seperti contohnya ialah membaca surah Al-Kahfi, dan kemudian membaca surah Al-Mulk, dan kemudian pada tahiyat akhir seperti membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama Al-Mu'min ini lah yang memberikan keamanan dan kenyamanan, ketentraman hati kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang bisa memberikan kenyamanan dan ketentraman hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu seperti ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak kita kenal, maka muncullah rasa khawatir di dalam hati kita. Ataupun ketika kita berhadapan dengan atasan kita atau orang yang terpandang atau berpangkat, maka akan muncul rasa khawatir di dalam hati kita, di dalam diri kita. Maka Al-Mu'min ya Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan siapapun yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala akan merasakan nyaman dan akan aman. Subhanallah. Dan kemudian disebutkan di dalam satu riwayat, Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang Badui. Maka seorang Badui ini, Arab Badui ini datang menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, "May hasibul ralqah yaumal qiyamah?" Kata Badui tadi, siapa yang akan menghisap kita wahai Rasulullah SAW di hari akhirat nanti? Karena kita akan dihisap di akhirat nanti, akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka siapa nanti yang akan menghisap kita wahai Rasulullah? Kata Badui tadi. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang akan menghisap itu ialah Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Maka ketika mendengarkan jawaban daripada Rasulullah SAW, seorang Badui ini tertawa-tawa, tersenyum dan gembira hatinya. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Fadhaika al-Arabi," kata Nabi. Kenapa ketika aku mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisap kita, kamu itu tertawa dan senang hatimu? Lalu ujar seorang Badui tadi, "Wahai Rasulullah, ketika nanti yang akan menghisap kita itu ialah Allah Subhanahu wa taala, maka aman sudah kita ini ya Allah, aman sudah kita ini ya Rasulullah," katanya. Karena
kita tidak bakal dicurangi, tidak bakal disakiti, dan tidak bakal dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu ialah As-Salam dan Al-Mu'min, yang semua perbuatan Allah itu adalah khair, adalah baik. Subhanallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mu'min ini, yang memberikan ketentraman, keamanan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Quraisy ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Dan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mu'min ini, yang Maha memberikan keselamatan ini, juga bisa mendatangkan sebab-sebab keselamatan atau ketentraman pada hati kita, pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu sebabnya ialah takwa. Karena ketika kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan ketentraman dan keselamatan di dalam hati kita ini, ya Allah. Contohnya itu ialah seperti kadang banyaknya pikiran kita ini, terus hati kita gelisah, capek dalam pekerjaan atau lain sebagainya. Terus ketika kita hendak melaksanakan sembahyang, melaksanakan sholat, dan kemudian setelah kita selesai sholat, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi nyaman, maka itulah Al-Mu'min ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-A'raf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Wahai manusia, jika datang kepada kalian rasul-rasul, mereka mengisahkan atas kalian ayat-ayatku, kata Allah, barang siapa yang bertakwa dan berbuat baik, maka tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Subhanallah. Maka hatinya pun akan nyaman dan tentram. Maka takwa itu adalah sebab besar mendatangkan ketentraman hati, kenyamanan hati, dan keselamatan di dalam hati. Dan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-A'raf ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan kemudian yang mendatangkan kenyamanan dan ketentraman hati bisa juga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah diajarkan kepada kita. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dimasukkan ke dalam api ataupun dicampakkan ke dalam api, tetapi Nabi kita merasa tenang, merasa nyaman, tentram hatinya berkat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berkat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika hendak melatih pasukan perang, tiba-tiba datang seseorang membawa kabar, wahai kaum muslimin, itu orang kafir di sana sedang berkumpul dengan jumlah yang besar dan akan datang memerangi kalian. Maka mendengar hal itu, di dalam hati para sahabat ada sedikit merasa kekhawatiran di dalam hatinya. Maka karena pada saat itu jumlah kaum muslimin sedikit, maka para sahabat pun berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi nyaman. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Mu'min ini. Dan kemudian ada sebabnya lagi, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kenyamanan kepada hati kita, ketentraman, keselamatan kepada hati kita dengan cara kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya? Jika ia takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikan rasa aman di akhirat. Maka jika ia merasa aman dariku di dunia, maka aku akan memberikan rasa takut kepadanya di akhirat. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Abu Dardar. Abu Dardar bersumpah, siapa yang merasa dirinya mati dengan keadaan husnul khatimah, maka demi Allah dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan berzikir, mengingat Allah, dan kemudian akan mendatangkan rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka berhati-hatilah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Allah juga memiliki nama Al-Muttaqim.